Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat roti. Rotinya cantik banget. Roti ini kita beri nama dengan roti janda bolong. Nah, karena bentuknya seperti tanaman janda bolong ya, daun-daunnya. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya juga komentar. Nah, di sini kita menggunakan air susu yang hangat karena ragi Mama Eji ini udah terbuka, jadi mau dites dulu. Masukkan dalam susu hangatnya, kemudian tambahkan dengan sedikit gula. Sebagian aja ya gulanya kita masukkan ke dalam susu ini karena raginya bisa mati kalau kita masukkan terlalu banyak. Nah, kita sisihkan dulu, kemudian ini minyak sayur, garam, itu sisa gula tadi, sorry. Dan ini garam, 1 butir telur, kemudian tepung terigu protein tinggi. Oke, nah ternyata raginya masih aktif, ini udah berbusa. Pertama kita masukkan tepung terigu protein tingginya dulu. Beri lubang pada bagian tengahnya, kemudian masukkan sisa gula. Pecahkan putih telurnya. Bukan putih telur, pecahkan telur, sorry. Dan aduk, tuangkan cairan susu dan ragi instan. Aduk kembali. Roti ini rasanya unik, teksturnya yang unik ya. Jadi tidak seperti roti biasanya yang melembung gitu, tapi ini roti ala pastry, jadi agak lebih taste-nya itu agak gepeng gitu. Gimana ya? Kemudian masukkan minyak sayur dan garam, kemudian aduk lagi. Ya, jadi nggak seperti roti biasa yang melembung gitu, kalau digigit langsung nyes gitu, enggak. Ini semacam ya pastry, roti pastry ya. Bisa kita jadikan santapan, camilan, kue berbuka ataupun sahur. Nah, setelah itu kita campurkan dulu sampai merata ya. Kalau susah di mangkuknya bisa pada papan kerja. Setelah kita uleni sampai rata, karena kita tidak menguleni maka kita istirahatkan selama 35 menit. Ini untuk bahan isian coklat bubuk, gula palem, nanti secukupnya aja. Lalu margarin. Nah, margarinnya Mama Eji campur dengan butter, tapi kalau kalian terserah aja mau pakai margarin seluruhnya atau butter seluruhnya juga nggak masalah. Ini 35 menit udah selesai. Sekarang kita ambil adonan, kemudian gunakan rolling pin, kita pipihkan melebar selebar-lebarnya. Nah, jika udah melebar seperti ini, untuk ketebalan atau ketipisannya sedang aja ya, nggak terlalu tebal ataupun tipis. Nah, ini maaf videonya terskip, ternyata tadi tidak terekam saat Mama Eji mengolesi pertama kali. Permukaannya diolesi dulu dengan butter dan atau margarinnya, kemudian taburi dengan coklat bubuk dan gula palem secukupnya aja. Dan ini Mama Eji taburkan dengan kacang yang ditumbuk halus atau di blender. Nah, jadi seperti itu, maafkan ya ternyata nggak terekam. Kemudian lipat satu bagian seperti itu, olesi sisi yang itu tuh dengan margarin butternya, kemudian lipat kembali. Kalian bisa lihat ya, nih seperti ini. Lalu kita oleskan lagi margarinnya, lipat bagian yang terakhir. Nah, jadi
Bentuknya memanjang sambil kalian pipih-pipihkan karena pastinya ini terlalu tebal ya gitu. Kalau udah kita lipat-lipat kan jadi tebal. Nah, bisa kita pipihkan sedikit kemudian potong. Untuk ukurannya juga sesuai selera. Mama Ji potong dua dulu, kemudian ini karena masih terlalu tebal banget, Mama Ji tipiskan sedikit. Nah, lalu potong-potong menjadi yang ini jadi 5 bagian. Kemudian ambil satu, potong bagian tengahnya, pelintir satu sisinya dan satu sisinya lagi. Tapi cara ini nggak terlalu oke ya, menurut Mama Ji loh. Jadi kalian nanti terserah, ada 2 cara. Nah, kemudian jepitkan pada bagian ujung. Ini terlihat gendut banget daunnya, ya kan? Mama Ji nggak suka. Nah, ini cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini sama dengan membuat model pada kerupuk Mama Ji yang sebelumnya yang hanya 2 bahan, yang bentuknya daun juga. Nah, ini kita melar-melarkan dulu karena Mama Ji merasa ini terlalu tebal. Dipanjangkan, dilebarkan seperti itu. Kemudian potong pada bagian tengah, tidak sampai terputus. Kita kerat sebanyak 3 goresan seperti itu. Nah, udah selesai. Satu sisi masukkan ke bagian tengah 1 kali, kemudian 2 kali. Nah, seperti ini. Ternyata seperti ini lebih cantik bentuknya. Nah, ya kan? Sekarang terserah kalian mau pilih cara yang pertama atau yang kedua. Ini cara yang kedua seperti ini. Hasilnya lebih cantik, langsing-langsing. Ini yang pertama agak lebih gendut. Nah, selama proses pembentukan roti yang udah selesai itu bisa kalian tutup ya. Nah, setelah sedikit meningkat volumenya, membesar, kita olesi permukaannya dengan kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh susu kental manis dan beberapa tetes air agar nggak terlalu kental. Nah, ini dia hasilnya, sudah lebih melembung kan. Jadi untuk masa proofing sebelum masuk di oven itu nggak terlalu lama, nggak terlalu melembung banget ya, hanya sedikit ada peningkatan, itu udah bisa kita panggang. Nah, ini oven dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 20-25 menit. Jadi kalian lihat aja kalau udah kecoklatan, itu tandanya udah mateng ya. Ini udah mateng, segera kita olesi dengan butter atau margarin agar lebih shiny dan rasanya lebih gurih lagi. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengembangan terakhir sebelum masuk oven itu tidak perlu sampai melembung banyak banget atau sampai 20 menitan gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau kalian menunggu sampai kurang lebih 20 menit, dia akan melembung seperti roti biasanya yang gendut-gendut. Tapi jika volumenya bertambahnya sedikit aja, tuh akan seperti ini bentuknya, seperti roti pastry. Jadi nggak terlalu melembung gitu ya, tapi sesuai selera aja. Nah, ini yang agak lama nih, tuh dia lebih melembung. Sekarang kita buka dengan lapisan-lapisan coklat kacangnya. Enak pastinya ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.